sahabat, Pak Faiz, Pak Faiza, Pak Rosvidin, Bu Revlita, Pak Marzuki. Silakan ke depan sama-sama. Ayo maju. Ibu Faiz sama Pak Faiza. Baik. Silakan Bu Rek. Sebelum mulai, saya ingin apresiasi kepada Kang Wawan, mana ya? Lagi ke belakang. Ada nih. Iya. Oh, sebut. Saya boleh memanggil apa saja kepada Kang Wawan. Cuma satu yang nggak boleh. Saya bisa panggil Pak D, Pak Dewan. Keren kan? Atau kita panggil kakak, kawan. Yang bahaya kalau dipanggil Mbak, jadi bakwan. Tadi paling ada ini. Apa bos? Baik. Saya hanya penyambung lidah instruktur bahwa apa yang disampaikan ini ada beberapa yang sama, ada yang beberapa berbeda, ada penguatan. Jadi ini karena terakhir, jadi kita ingin menyimpulkan, mengakumulasi semua. Dalam teori iceberg itu dan juga U-teori itu, di sini ditonjolkan beberapa aspek. Tentu ada hal yang sama, tadi ada hal berbeda. Yang pertama adalah sekilas kronologis. Saya kira tragedi 911 itu yang kemudian di zaman kita, sebenarnya ada zaman-zaman sebelumnya juga, yang menghentakkan satu nalar dan kesadaran telah terjadi satu perubahan besar di dalam kehidupan kemanusiaan, kebangsaan, dan kemudian keagamaan kita, sehingga di situ dunia bersama-sama mendeklarasikan satu gerakan melawan terorisme. Tentu sebelumnya ada gerakan-gerakan yang sering diidentifikasi dengan ekstremisme, fundamentalisme, eksklusivisme, kiri, kanan, dan lain-lain. Nah, era itu terus berkembang dan di tengah negeri kita sedang mengembangkan kebijakan KUB itu. Ya, saya kira sangat terkenal hubungan antar umat beragama, kemudian internal umat beragama, dan hubungan antar agama dengan negara. Ini satu kebijakan negara yang dianggap, diyakini mampu untuk menjawab dan menjadikan Indonesia benar-benar negara Pancasila, negara yang membangun konsensus nasional. Saya kira itu satu wujud yang sangat luar biasa. Kemudian itu era disrupsi pertama. Ketika masuk reformasi, muncullah, ya saya kira menyebut sebagai tren. Tren-tren itu terus berkembang seiring dengan waktu, situasi, dan zamannya. Setelah itu muncul era kebebasan yang katanya menjadi sangat kebablasan, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Nah, disitulah muncul gerakan-gerakan di tengah suasana konflik Ambon yang saat itu sebenarnya konflik lokal dikenal, tapi kemudian muncul satu gerakan yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib. Kita ingat suasana itu. Itu tren-tren yang terus berkembang dipengaruhi oleh situasi internal dan eksternal. Saya kira konteksnya penting juga kita harus potret, karena kalau Al-Quran ada teks, ada konteks, ada sebabun nuzul, ya Pak Kiai. Jadi konteks-konteks itu kenapa muncul tren-tren seperti itu. Lalu sekarang kita masuk ke era disrupsi. Ya, disrupsi ini era media sosial yang orang menyebut volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, di sini banyak siti-sitinya, makanya cocok sama tempatnya Kang Wawan. Saya ingin memberikan contoh-contoh konkret yang muncul dari pengalaman, pengamatan dari sahabat-sahabat saya di dalam tim kita ini. Misalnya konten intoleran yang membanjiri medsos di era politik identitas yang terus berkembang. Di data Lemhanas terus terang dari 2013 sampai 2021 itu intoleransi, kohesi sosial, hubungan-hubungan gotong royong, nilai-nilai itu ambruk dan itu warnanya merah. Mereka sebut sebagai rawan, bukan wawan ya, jadi rawan semuanya. Jadi itu betul-betul merah semuanya. Nah, ini kenapa terjadi? Itu juga ada tren yang tidak bisa kita pisahkan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karena itu pendekatan kita kemarin tidak face to face, ya, tidak satu ini kemudian sebabnya ini. Karena itu tidak bisa terpisah satu sama lain. Misalnya di era politik, kontestasi politik, kita tahu bahwa sangat tidak adil
di mana hak-hak asasi kebinatangan itu muncul kan, ada cebong, ada kampret, ada kambing hitam dan sebagainya. Padahal yang bertarung kan tentara kita semua. Itu juga kemudian membuat munculnya kebebasan yang akan-akan tidak tersentuh oleh hukum, kemudian pemerintah kurang dapat mengendalikan, kemudian TNI Polri juga saat itu kita melihat gamang karena ada aturan-aturan yang tidak bisa law enforcement bisa ditegakkan secara baik. Jadi belajar agama tidak melalui sumber otoritas itu juga karena disrupsi teknologi. Ada saran dari para filolog bahwa kalau kita ingin menghadapi era disrupsi yang begitu besar, ya jadilah disruptor. Nggak ada pilihan lain. Kalau kita ingin menghadapi yang disebut dengan transformasi, jadilah transformer. Jadi hanya itu pilihannya supaya kita tidak menjadi sekedar risk taker, tetapi juga risk maker. Jadi mana asap mana api. Disinformasi program atau kebijakan. Kementerian Agama sudah punya informasi, sumber informasi. Saya lihat Mas Taufik dulu beberapa sering kali muncul ya untuk mengklarifikasi dan sebagainya, tetapi tidak ditangkap dengan baik oleh internalnya maupun oleh eksternalnya, sehingga muncul apa yang disebut dengan salah paham dan pahamnya yang salah. Politik identitas kan tahun 2000-an ya, saya terus terang ini sekedar experience, saya ketua PKB di satu kabupaten atas perintah Gus Dur saat itu, dan di situ muncul kampanye yang luar biasa dari partai yang tadi inisialnya disebutkan oleh Kang Wawan, ya. Inisialnya disebutkan oleh Kang Wawan, tapi terhadap inisial itu hampir dikenal di lingkungan masyarakat saya karena saya tinggal dan lahir serta domisili di daerah yang struktur kekuasaannya di situ, yaitu ada 3 kata yang seling bersama-sama, yaitu PKS, SPK, dan PSK. Itu hampir tidak pernah berpisah itu 3 hal itu. Ternyata itu terbukti. Saya kira ini bukan sarah ya Pak ya. Hanya awak. Kampanye politik. Jadi di situ sebutkan ada Hizbullah, ada Hizbus Syayatin kan. Dan dia mengkategorisasi Hizbullah itu dia doang. Hizbus Syayatin itu termasuk PKB dan Gus Dur. Jadi ini bahaya sekali komersialisasi dan politisasi ayat-ayat dan sebagainya untuk kepentingan politik. Dan sebagainya tren-tren yang terus berkembang dan akan terus berkembang menjadi satu global, bahkan agama menjadi isu global yang tidak bisa dihindari satu sama lain dan menjadi faktor yang sangat menjadi menentukan sekali. Kemudian kenapa itu terjadi dan sumbangsi apa yang diberikan oleh berbagai ada satu program kerukunan yang belum maksimal disebutkan. Cyber security lemah. Kemarin di meja makan saya sempat berdiskusi asik sekali dengan Kang Syafiq ya. Nah, kami dapat informasi juga di Pak Adib. Negara kita memang secara struktur dan sistem keberdayaan di keinternetan itu memang sangat lemah karena kita memutuskan sebagai negara yang terbuka, open internet. Jadi proteksi kita memang lemah. Kita nggak punya satelit, ya, tidak punya sistem proteksi yang cukup, dan kita tahu dijebol dan sebagainya. Ini Bu Faiza bisa duduk. Nah, di tengah kebebasan itu, saya kira ini peringatan yang sangat halus sekali karena terlalu lama mungkin begitu ya. Kami sudah siap Pak, bertarung habis-habisan untuk mempertahankan ide dan gagasan ini. Jadi kenapa kami sampaikan begini? Teori U ini itu kan digambarkan menyelamnya sampai ke dasar laut. Padahal masih ada hal-hal lain sampai ke perut bumi. Nah, kita menyelam sampai ke perut bumi gitu. Cyber security lemah, kemudian pembinaan penceramah belum optimal. Saya siapkan kursinya. Iya. Ya. Iya. Tetap bagian di sini. Ada merit system terabaikan, diseminasi program tidak tuntas dan sebagainya. Kemudian ini penting sekali dalam struktur itu. Ini Pak penting sekali, discontinue dan inkonsistensi program. Jadi dari rangkaian kebijakan. Saya tahu ini ada 1, 2, 3, 4 mesti dibagi lagi dengan yang lain. Nah, silakan Bu Faiza. Pak Ketua, ini ada Pak Ketua loh ya. Pak Ketua katanya terakhir. Oh ya, silakan Bu Faiza. Saya nggak keliru loh ya. Bukan Pak Fawais.
Silakan Bu. Sampai di mana tadi ini? Karena berhenti dengan kelucuan sehingga hilang semua. Dilupa semua. Ya, oke. Ya, jadi saya lanjutkan teman-teman ya. Ikut ke tangan. Ya, sebentar baru ikut ya. Jadi binatang tamu. Mental model yang kami rumuskan dari kelompok 3 itu business as usual dalam terkait dengan administrasi, anggaran dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya mengimbangi Pak Fuad ya. Fuad ini artinya hati. Fuad itu hati. Ya. Jadi penuh dengan kebatinan yang dia sampaikan tadi. Ya. Saya kira harus hati-hati. Hati-hati dengan saya. Iya. Selanjutnya program prioritas tergantung pimpinan. Ya seperti yang kita sudah pahami bersama, kemarin kita dengarkan pengalaman-pengalamannya Bapak Bupati Bojonegoro. Itu sangat mencerahkan bagi kita semua bahwa andai kata kita menjadi pimpinan nanti, janganlah seperti yang dirumuskan dalam catatan ini, bahwa program itu diprioritaskan terpulang kepada pimpinan. Kemudian yang ketiga, urusan agama sangat sensitif, mencari jalan aman ya. Jadi kita tidak mau demonstrasi istilahnya, tapi demonstrasi dalam tanda petik ya, bukan turun di jalan berteriak-teriak dan Allahu Akbar, tidak, bukan seperti itu. Tapi urusan agama itu memang di satu sisi sensitif, tetapi itu jangan dijadikan sebagai sesuatu justifikasi untuk tidak melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan secara tentu secara soft, secara persuasif dan lain sebagainya. Tapi untuk terbangun mental model bagi mereka ini, mereka menganggap bahwa urusan agama itu tidak perlu di otak-atik lagi. Padahal kalau kita mengacu kepada perspektif atau approach agama itu kan kita diberi ruang seperti yang kemarin sudah disampaikan, bahwa ini akhirnya saya juga panjang-panjang ini ya, di dalam ayat itu kan penafsiran hanya ada 5% atau bahkan tidak cukup 5% yang qat'i, yang tidak boleh diotak-atik. Yang selain dari itu artinya berarti 95% itu kita diberi ruang untuk menginterpretasi atau menafsirkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah inilah yang kalau terbangun mental model seperti bahwa agama dimaknai sesuatu yang sensitif dan akhirnya dipendam, melahirkan kejumudan dan lain sebagainya, dan itu yang kita tidak kehendaki. Yang berikut, oh ya, sumber karena mengacu ke penjelasan para narasumber kitab suci, tentu Al-Quran, hadis. Kalau di Islam, di agama lain juga punya kitab suci. Itu yang kami tidak mencantumkan secara detail atau secara satu persatu atau elaborasi